Bapak lah. Anak sendiri ya? Saya ini. Ya, Anak umur sendiri berapa ya? Pak anaknya? Umur 6 tahun. 6 tahun? Iya. 6 tahun. Bagaimana supaya tidak manja dengan? Saya tidak terbiasa dengan dimanja dengan materi. Oh, oke. Ya. Dimanjakan. Itu Baik. saja Pak Hendra. Materi. Ya, baik, terima kasih Pak Hendra. Ya. Pak Hendra di Jambi tidak memanjakan dengan materi. Gimana tuh Ayah? Ah, itu Zaman dia. sekarang kayaknya anak-anak sudah Ya. bergadget ria ya. Betul. Ada dua pemikiran. Pemikiran pertama itu biasanya muncul begini. Dulu aku waktu kecil susah banget jadi anak. Nanti kalau aku jadi orang tua jangan sampai anakku susah. Nah, akhirnya semuanya dikasih. Dikasih. Ya kebetulan orang tuanya berpunya begitu. Tapi ada juga pemikiran bahwa kalau misalnya caraku seperti ini, apa enggak nanti dia kaget kalau seandainya tiba-tiba misalnya orang tuanya meninggalkan, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Betul. Atau begini atau begitu. Nah oleh karena itu saya menerapkan hal yang saya pikir benar dan saya pelajari benar. Seperti apa nih Ayah? Prakteknya langsung. Prakteknya begini. Saya mendidik anak saya persis seperti kita menghadapi kehidupan. Di kehidupan ini kan nggak ada yang gratis. Oke. Ya nggak ada yang gratis. Kalau seorang anak ingin punya sesuatu, itu hak dia kan, ingin punya sesuatu. Tapi tahu nggak bagaimana caranya, bagaimana cara membeli yang benar. Sama seperti misalnya Mbak Indah, aku pengen punya Alphard, salah nggak bilang begitu? Nggak salah, Nggak kan pengen doang ya. Persis. Tapi masalahnya caranya benar nggak? Ya. Tahu nggak caranya? Nah kita ajari caranya. Jangan nanti itu ketinggian, itu ini. Nanti anak kita nggak punya keinginan, repot malah. Jadi caranya yang saya ajarkan adalah begini nak. Kalau kamu ingin sesuatu, nah itu kamu harus beli. Nanti ayah ajarin kamu bagaimana cara mengumpulkan uang. Oke. Jadi segala sesuatu ada effortnya. Caranya adalah saya punya koin di rumah, koin 500 ya, koin-koin itu. Nah, setiap kebaikan, setiap dia membantu orang tua, setiap dia menepati janji, setiap apapun yang baik di situ kita punya agreement, kamu akan dapat berapa koin. Ambil contoh, pagi-pagi kalau dia merapikan tempat tidur dia akan dapat 4 koin. Ya, di konversinya Rp2.000 misalnya. Berdua tuh kakak adik. Nah, jadi bagi-bagi Rp1.000. Nanti kalau dia apalagi dia dapat sekian koin. Dia apalagi dapat sekian koin. Dia bisa nabung ya. Iya, nyiram bunga, nyiram kebun taman ya, itu dapat sekian koin. Jadi dia boleh aja mau minta ini. Ayah aku pengen beli ini. Oke, berapa harganya? Yuk kita cek. Berapa koin yang harus dikumpulkan. Jadi kerjaan apa? Nah, itu semangat anak-anak. Nah, seperti itu. Tapi itu apakah tidak membuat semua value dari uang gitu. Jadi dinilai dengan uang. Pertama, hidup kan begitu kira-kira ya. Iya sih. Semua dengan uang ya. Nah, yang kedua, tinggal berikutnya kita ajarkan kepada dia tentang konsep berbagi. Gitu. Jadi pertama kan kita dapat dulu, kemudian dari apa yang kita dapat ini dibaginya kemana sih? Seperti itu. Nah, pada saat anak kita sudah punya uang, baru kita ajari dia konsep berbagi. Ini berapa yang untuk ini, berapa yang untuk ini, berapa yang untuk ini, berapa yang kita kasih orang nggak punya, berapa yang kita kasih pengemis. Anak-anak itu jauh lebih mudah diajar konsep berbagi ketimbang usia sekitar. Sekarang lebih berpikir dengan ini ya, logis ya, hitung-hitungan gitu ya. Enak aja kita capek-capek kerja, kok dibagi ke dia gitu. Nah, jadi intinya adalah bahwa segala sesuatu itu harus diperoleh dengan usaha. Gitu. Apapun caranya, ya sesuai anak-anak. Misalnya nyuci mobil ya. Saya ajarin nyuci mobil, walaupun kadang-kadang nyucinya bikin tambah kotor gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia telah berusaha menyiram, berusaha ini, dan dia berhak atas usahanya. Yang penting effortnya ya. Jadi anak saya tuh tiap minggu tuh ngitung koin, udah berapa nih seminggu gitu ya. Terus baru bikin rencana. Nanti kalau pergi ke sini ya ayah, ini koinnya bawa tuker uang tuh. Jadi setiap mau berangkat tuker uang tuh. Konversi. Ya, ternyata ini ya, prakteknya juga sebenarnya bisa mudah sekali untuk dilakukan. Mudah, anak-anak seneng sekaligus belajar. Dia belajar matematika, hitung-hitungan, perencanaan, segala macam belajar di dan sini. belajar berbagi dengan kakaknya. Persis. Oke, Ayah, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya ya, Ayah ya. Nah, pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami karena Motivator akan segera